PDIP diambang perpecahan, Megawati turun tangan. Ditinggal PKB, PKS, dan Nasdem, Anies Baswedan pilih berjuang di jalur perubahan bersama rakyat. Jokowi dapat tempat terhormat usai tak lagi jadi kader PDIP. Prabowo Gibran dan Jokowi gelar pertemuan 2 jam, ada program yang dititipkan. Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual dan berbagai informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Putri Anju di program Resum Pojok Negeri Media. Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro dan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin memprediksi potensi perpecahan di internal PDIP jika memutuskan untuk berada di luar pemerintahan. Pasalnya Presiden terpilih Prabowo Subianto berhasil merangkul 2 partai politik PKB dan Partai Nasdem untuk bergabung dalam koalisi pemerintahannya nanti. Berikut informasinya. Presiden terpilih Prabowo Subianto berhasil merangkul 2 partai politik PKB dan Partai Nasdem untuk bergabung dalam koalisi pemerintahannya nanti. PKB dan Nasdem merupakan partai pengusung pasangan nomor 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang menjadi lawan Prabowo pada Pilpres 2024. Kini, Prabowo memiliki dukungan 6 partai yang lolos ke DPR yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PKB, Nasdem. Tersisa PDIP dan PKS yang belum menyatakan sikap politiknya. PDIP maupun PKS belum melakukan pertemuan terbuka dengan Prabowo, meskipun PKS sudah memberikan selamat ke Prabowo Gibran. Partai Banteng belum mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran. Kader PDIP juga tak ada yang hadir ke kantor KPU Republik Indonesia saat penetapan Prabowo dan Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 hingga 2029. Di sisi lain, PDIP belum menyatakan sikap menjadi oposisi. Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu baru membahas langkah politiknya pada Rakernas 24 hingga 26 Mei mendatang. Bagaimana para pengamat menilai kemungkinan PDIP untuk mengambil sikap oposisi? Apakah Partai Banteng memiliki keberanian untuk berada di luar pemerintahan? Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai PDIP cenderung akan menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Gibran. Penilaian itu Agung sampaikan berdasarkan 2 sinyal yang dilontarkan pihak PDIP. Pertama, gugatan PDIP di PT UN yang memprotes pencalonan Prabowo Gibran dan Megawati yang belum menemui Prabowo. Agung memandang hubungan Megawati dengan Presiden Joko Widodo yang rusak akibat kontestasi Pilpres 2024 berdampak pada hubungan Prabowo Megawati. Senada pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin juga menilai PDIP berkemungkinan besar akan menjadi oposisi. Terlebih PDIP telah memiliki banyak pengalaman menjadi oposisi di era Orde Baru hingga era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Meski dinilai bakal menjadi oposisi, Ujang dan Agung memprediksi potensi perpecahan di internal PDIP juga memutuskan untuk berada di luar pemerintahan. Namun Agung yakin potensi perpecahan di internal PDIP itu akan dapat diredam. Agung pun menilai PDIP telah memiliki mekanisme partai yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan perbedaan pandangan di internal partai. Ujang menilai Megawati juga menjadi sosok kunci untuk meredam potensi perpecahan di internal PDIP akibat mengambil sikap oposisi. Ia pun yakin PDIP dapat mengurangi risiko perpecahan ini menjadi berlarut-larut. Keyakinan itu berkaca pada perpecahan yang terjadi di PDIP dalam Pilpres 2024. Agung dan Ujang juga menilai PDIP akan lebih mendapat keuntungan jika mengambil sikap oposisi pemerintahan Prabowo Gibran. Ujang juga menilai PDIP akan lebih untung jika mengambil sikap oposisi. Ia menyebut PDIP akan lebih terkenal sebagai partai yang berani mengawasi jalannya pemerintahan.
Bang, foto kepala itu. Bu, menunya apa, Bu? Goreng, Bu. Bu, menunya, Bu. Bu, bawangnya terima kasih, terima kasih. Mas Hasto, menunya apa, Mas? Insya Allah. Insya Allah. Apakah seperti 2019 lalu ketika Pak Jokowi dan Pak Prabowo bergabung dan Pak Prabowo nanti dengan PDIP gitu bergabung maupun apakah kita terjadi lagi demonstrasi besar? Iya enggak ya? Sejumlah partai politik pengusung Anies Baswedan pada Pilpres 2024 diisukan masuk ke kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Lantas, bagaimanakah nasib Anies? Berikut informasinya. Anies langkah parpol pengusungnya, yakni Nasdem yang memutuskan bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Asal coblos, dan inilah yang menjadikannya karakter pemilih paslon 01, Anies Caimin atau Amin. Anies pun menyadari bahwa 40 juta suara ini mengharapkan adanya konsistensi di dalam perjalanan mewujudkan gagasan perubahan. Dia berharap suara-suara itu terus membesar seiring berjalannya waktu dan muncullah generasi baru pemilih. Meski demikian, Anies menyatakan untuk saat ini dirinya masih perlu rehat sebelum memutuskan langkah politiknya di masa yang akan datang. Rehat yang ia maksud adalah menghimpun energi baru dengan cara makan, minum, istirahat sebelum jalan lagi memetakan konstelasi perpolitikan. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan siap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yang memenangi Pilpres 2024. Menurut Paloh, sikap itu merupakan keputusan kolektif kolegial partai. Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sekaligus pasangan Anies pada Pilpres 2024 menyatakan bakal bekerja sama dengan Prabowo Subianto di pemerintahan selanjutnya. Wakil Ketua Umum PKB Zalzilul Fawait menyebut Prabowo bahkan memberikan lampu hijau kepada partainya untuk masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran. Ya, begini, kalau siap, saya sekarang rehat dulu. Setelah selesai proses di MK, kita hormati proses bernegara sampai tuntas kemarin. Sekarang lagi rehat dan kita ingin agar ikhtiar perubahan ini terjaga terus. Jadi kemarin juga pesan-pesan perubahan dititipkan oleh Gus Imin. Jadi kita hormati proses itu aja. Silaturahmi ke Pak Prabowo ada nggak? Ya, saya rasa lebih banyak kegiatan partai itu ya. Oke, cukup ya. Oh, belum. Sekarang kita lagi rehat dulu. Relax. Nanti aba-abanya dari Habib Abu. Aba-aba Abu. Terus begini, pasti kan sebuah peristiwa demokrasi sudah kita lewati, namanya pemilu pilpres. Tapi bukan berarti kerja kita untuk perubahan, kerja kita untuk kesejahteraan, kerja kita di bidang demokrasi selesai, jalan terus. Proses politik jalan terus. Jadi kita lihat ke depan apa-apa saja yang bisa kita kerjakan, tapi gagasan tentang kesetaraan, keadilan, perubahan itu akan kita pegang terus. Anies izin Pak Anies, Nasdem Pak Anies itu prioritas bakal diajukan dalam pilkada 2024. Katanya itu tinggal menunggu jawaban dari Anies, itu bagaimana Pak?
nanti kita lihat. Sekarang kita rehat dulu, nanti aba-abanya bepabu. Pak rehat masih Ambil nanti aba-aba. Dirijen belum mulai. Apa? tidak akan maju rehat ini artinya masih di Bukan, rehat itu artinya begini. Kemarin putusan MK hari Senin, sesudah itu kita tutup buku, membereskan semua kerja-kerja kemarin, sehingga ada closure. Setelah closure, baru nanti kita siapkan tahap berikutnya. Fa idza faragta fansab Wa ila rabbika. Oke, cukup. Ya. Rencana ke depannya nanti kita sampaikan di depan. Kemanakah Joko Widodo akan berlabuh usai tak lagi menjadi kader PDI Perjuangan? Hal tersebut masih menjadi tanda tanya. Namun beredar isu Presiden Jokowi akan mendapatkan tempat yang terhormat apabila bergabung bersama Partai Golkar. PDIP mengatakan bahwa Bapak bukan bagian dari partai PDIP lagi. Iya. Terima kasih. Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno enggan mempersoalkan mengenai Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang bakal diberikan posisi terhormat oleh Partai Golkar jika resmi bergabung menjadi kader. Anggota Komisi 11 DPR ini menegaskan PDIP ogah ambil pusing soal urusan partai politik Jokowi ke depannya. Hal itu diserahkan kepada Jokowi maupun partai politik yang akan menampungnya. Meski begitu, Hendrawan memprediksi bisa saja Jokowi tidak jadi bergabung dengan Golkar. Menurut dia, masih ada beberapa kemungkinan lain terkait pelabuhan politik Jokowi ke depan. Sebelumnya diberitakan, politikus senior Partai Golkar Idrus Marham menyebut ada beberapa posisi strategis jika Presiden Republik Indonesia Jokowi resmi bergabung ke partainya. Namun Idrus juga belum mengetahui posisi apa yang akan diberikan ke Jokowi jika bergabung ke partai berlambang pohon beringin itu. Sekretaris Tim Kerja Strategis Prabowo Gibran Idrus Marham menyebut posisi terhormat yang dimaksudkannya adalah Ketua Umum Partai hingga Ketua Dewan Pembina Partai. Diketahui Presiden Jokowi disebut bukan lagi kader PDIP. Menanggapi hal itu, Ketua Umum PSI yang sekaligus putra bungsu Jokowi mengaku tak ingin mencampuri hal tersebut. Kaisang mengatakan persoalan Jokowi yang disebut bukan kader PDIP bukan urusan dapur partainya, namun Kaisang justru menyebut PSI terbuka. Soal Jokowi bukan lagi kader PDIP itu diungkap Ketua Dewan Kehormatan PDIP Komarudin Watubun. Awalnya Komarudin Watubun ditanya apakah PDIP menutup peluang berkoalisi dengan Prabowo Gibran dan bagaimana status Gibran di partai berlambang banteng tersebut. Komarudin juga merespon pertanyaan tentang status ayah Gibran yang juga Presiden Joko Widodo di PDIP. Komarudin menyinggung Jokowi sudah di sebelah sana. Statusnya sebagai kader, Pak. Statusnya sebagai kader. Siapa? Gibran. Gibran itu bukan kader partai lagi. Saya sudah bilang sejak diambil putusan itu diulang-ulang. Masuk ya Pak Jokowi, karena tadi kan seperti bilang yang soal cawe-cawe presiden itu sempat ditegaskan lagi di dissenting opinion. Berarti ini sudah menyelenceng dari partai gitu. Orang sudah di sebelah sana, bagaimana mau bilang bagian masih dari PDI Perjuangan? Yang benar saja kita benar. Jokowi itu dekat dengan Partai Golkar. Dan kedua, Pak Gibran itu mendapatkan mandat dari Partai Golkar melalui mekanisme Rapimnas resmi. Jadi bagi kami, Pak Jokowi dan Mas Gibran itu sudah masuk dalam keluarga besar Golkar. Tinggal tentunya formalitasnya saja. Nah, tentu Partai Golkar selalu terbuka terhadap kader-kader terbaik bangsa ini. Dan jelas Pak Presiden, Pak Jokowi adalah kader terbaik bangsa yang sudah bersama Partai Golkar di dalam 2 periode beliau.
Iya, semua orang kau juga bisa masuk Golkar. Semua Golkar itu partai terbuka. Partai terbuka biar partai terbuka. Boleh masuk. Semua orang boleh masuk. Langsung dapat posisi strategis nggak Pak nanti? Terserah pimpinannya. Ya. Oh silakan. Kami ini adalah PD Perjuangan punya toloknya sendiri. Kita itu partai ideologis. Ya, dasarnya adalah ideologi Pancasila dan konstitusi. Ya, bukan sekedar partai elektoral. Ya, partai kita itu menyatu dengan keinginan rakyat, kehendak rakyat. Itu aja sebetulnya. Bukan sekedar untuk mengejar kekuasaan. Tapi bagaimana kita betul-betul memperjuangkan hak rakyat, kedaulatan rakyat, dan memperjuangkan keadilan. Jadi kami tidak akan mengomentari partai-partai yang lain. Silakan saja. Itu yang ditegaskan oleh Pak Komarudin itu bukan lagi kader PDIP gitu. Tapi Pak Jokowi itu menanggapinya hanya terima kasih seperti itu. Gimana PDIP menanggapi itu? Jadi begini, istilah kader ya, itu sebetulnya kan ada ukurannya. Ada tolok ukurnya. Banding, saya semua kader ada tolok ukurnya. Apa tolok ukurnya itu? Satu, setia dan taat kepada konstitusi. Ya, itu ada di dalam etik, setia dan taat kepada ideologi, ya, menghormati konstitusi ya. Kalau itu dilanggar, ya, kalau itu direkayasa, maka kredibilitas seseorang sebagai kader itu diragukan. Karena di dalam hidup perjuangan selalu ditanamkan taat pada hukum, hargai hak rakyat, kedaulatan rakyat, ya, demokrasi yang bersumber pada hukum. Ya. Ketika itu dilanggar, berarti juga ini kekaderannya patut diragukan. Pada siapapun juga. Ini menyangkut orang per orang, tidak menyangkut jabatan. Ya. Ini menyangkut Jarot, menyangkut Rika Ciptaning, atau merangkut orang per orang. Ya. Jadi itulah dasar evaluasi kita. Ya. Dasar evaluasi masing-masing kader. Kalau dia sudah melanggar, berarti dia melepaskan diri sebagai kader. Dia bukan kader yang baik. Dia kader yang kurang baik, ya. Karena di sekolah partai selalu ditanamkan itu, gitu ya. Mari kita evaluasi, ya. Terus siapapun juga, meskipun misalkan Pak Jokowi sebagai presiden, Mas Gibran siapapun, mari kita evaluasi. Apakah kita betul-betul setia dan taat dengan konstitusi dan tidak melanggar konstitusi, tidak melakukan pelanggaran etika dan moral. Karena etika dan moral itu juga ditekankan juga di Presiden Joko Widodo telah mempersiapkan langkah untuk Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam menjalankan roda pemerintahan selanjutnya, terutama meneruskan program keberlanjutan pembangunan untuk mewujudkan Indonesia yang maju yang saat ini sudah dimulai pondasinya. Berikut informasi selengkapnya. Presiden Joko Widodo akan mendukung dan mempersiapkan masuknya program unggulan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu Presiden 2024. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masuk dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2025. Hal itu disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana ketika ditanya mengenai alasan Presiden Jokowi dan pemerintahannya tak membentuk tim transisi untuk pemerintahan selanjutnya. Menurut Ari, semangat yang ingin ditekankan Presiden Jokowi yakni mengawal keberlanjutan pembangunan untuk mewujudkan Indonesia maju yang saat ini sudah dimulai fondasinya. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan ia dan jajarannya tak membentuk tim transisi untuk mempersiapkan pergantian pemerintahan ke Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pilpres 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menurut Presiden, ia dan pemerintahan saat ini hanya menyiapkan agar pergantian pemerintahan berjalan mulus dan baik. Dengan begitu, nantinya Prabowo dan Gibran bisa langsung bekerja setelah dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 hingga 2029 pada 20 Oktober mendatang. Ini kita itu menyiapkan agar transisinya itu bisa berjalan mulus dan baik sehingga Presiden Wakil Presiden terpilih bisa langsung bekerja setelah dilantik. Itu kalau
kalau itu juga diminta dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara pun memberikan tanggapan serta pesan-pesannya untuk Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Jokowi meminta agar Prabowo dan Gibran segera mempersiapkan diri untuk langsung bekerja setelah dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024 hingga 2029. Kembali Ari Dwi Payana menjelaskan, Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka saat bertemu di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 24 April 2024 malam. Diketahui kedatangan Prabowo Gibran ke istana tepat pada hari Komisi Pemilihan Umum menetapkan keduanya sebagai Presiden dan Wapres terpilih. Ari menuturkan Jokowi juga berharap pemerintahan baru yang akan dipimpin Presiden dan Wakil Presiden terpilih bisa bekerja segera setelah dilantik pada 20 Oktober 2024. Jokowi, kata Ari, mendukung inisiatif dan langkah Prabowo Gibran untuk merangkul semua komponen bangsa dalam upaya bersama untuk mewujudkan Indonesia maju. Lebih lanjut, Ari menyampaikan pertemuan antara Kepala Negara dengan Prabowo Gibran merupakan inisiatif dan permohonan dari Prabowo. Sebelumnya diberitakan, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengadakan pertemuan dengan Presiden Jokowi di istana. Mobil Alphard putih berplat nomor B108 PSD yang ditumpangi Prabowo Gibran terpantau masuk Istana Merdeka sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Keduanya melakukan pertemuan selama sekitar 2 jam lebih. Di lokasi, mobil Alphard putih yang ditumpangi Prabowo lantas meninggalkan Istana Merdeka dengan keluar dari pintu Bali yang berada di samping Masjid Baitur Rahman pada pukul 21.42 waktu Indonesia Barat. Setelahnya mobil melaju keluar gerbang depan Istana Merdeka yang berada di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Adapun KPU resmi menetapkan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih melalui rapat pleno terbuka yang digelar pada Rabu 24 April 2024 pagi. KPU menetapkan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2024 hingga 2029 dalam pemilihan umum 2024 dengan perolehan suara terbanyak 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi. Kapan Presiden terpilih? Ada tanggapan ya? Kapan selamat? Ya ini kan tahapan proses itu kan sudah hampir selesai semuanya. MK sudah. Kita harus menghormati putusan MK sebagai sebuah putusan yang final dan mengikat. Kemudian hari ini juga KPU menetapkan. Artinya apa? Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus mempersiapkan diri dengan perencanaan-perencanaan yang sudah dikampanyekan untuk masuk nanti setelah pelantikan langsung kerja. Dari pemerintah sendiri akan membentuk tim transisi untuk membantu. Dan. Ini kita itu menyiapkan agar transisinya itu bisa berjalan mulus dan baik sehingga Presiden Wakil Presiden terpilih bisa langsung bekerja setelah dilantik. Kalau itu juga diminta dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Pak terkait kesehatan sendiri Pak. Bapak bukan bagian dari PDIP lagi Pak. Bagaimana? PDIP mengatakan bahwa Bapak bukan bagian dari partai PDIP lagi. Ya. Terima kasih. Ada peluang ketemu sama. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami, di pojoknegeri.com dan di channel YouTube kami, Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.